Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Syuhud. Saya adalah guru PAI dan budi pekerti di SD Negeri Pendem Kapanewan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini, pada tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SD Negeri Pendem Kapanewan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Untuk kelas yang saya ajarkan yaitu kelas 5. Untuk materi yang akan saya ajarkan yaitu materi tentang Rasulullah idolaku, submateri kisah keteladanan Nabi Daud dan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Untuk video selengkapnya berikut saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, sepertinya pada sehat semua. Oh ya, sekarang kita pelajaran apa? Pendidikan? Ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Pak Guru mohon Mas Rahmat untuk memimpin doa, silahkan. Mari teman-teman kita sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni wariyukni rahmat. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak, terima kasih Mas Rahmat sudah mimpin doa. Sekarang Pak Guru mau tanya ini, ada yang sakit? Oh, enggak ada. Sudah siap belum ini untuk mengikuti pelajaran? Nah, tadi pagi sudah sarapan ya? Belum, masih ada yang belum sarapan. Nanti ketika istirahat sarapan lagi, beli bekalnya dimakan ya anak-anak. Biar pada semangat, kita tepuk semangat lagi ya, supaya kita termotivasi, tambah semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru pimpin yang semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, tepuk tangan. Oh, keras sekali tepuk tangannya. Ya. Nah, anak-anak, pelajaran pada hari ini yaitu materinya apa? Sudah Pak Guru jelaskan tadi, yaitu apa? Kisah keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Benar, kisah keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Pak Guru mau absen terlebih dahulu. Nah, untuk Mas Azam, angkat tangannya. Hadir. Mas Rafa hadir. Mbak Geisha hadir. Mbak Cika. Oh, Mbak Ika, Mbak Cika. Mbak Nindya. Oh, ada. Mas Rahmat, Mas Iwan. Oke, hadir semua sepertinya. Nah. Oh iya, Mas Dimas, semuanya hadir kok. Pada sehat semua. Berapa orang ini? Ada 11. Oh, 11 orang. Baik anak-anak, pada pembelajaran kemarin Pak Guru beli persepsi dulu ya, biar kalian semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada kegiatan kemarin, pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang materi puasa. Ya, ketentuan puasa dan hikmahnya. Pak Guru tanya, masih pada ingat enggak? Puasa itu apa? Menahan diri dari apa?
Segala sesuatu yang membatalkan puasa. Oh iya benar, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari apa? Terbit fajar sampai terbenam. Oh, Terbenam matahari. Ya benar. Baik anak-anak. Nah, setelah kita belajar tentang materi puasa kemarin, sekarang kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, ini ya. Silahkan lihat papan tulis. Kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kita akan belajar tentang apa ya? Tentang segalanya, tentang sifatnya, akhlaknya, kisah-kisahnya, macam-macam. Nah, tujuan kita mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, tujuannya yaitu yang pertama itu setelah melalui pengamatan terhadap video, setelah dan LKPD yang Pak Guru berikan, anak-anak nanti bisa pertama nanti menjelaskan, menganalisis, mengaitkan apa saja yang ada dalam kisah keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita nanti bisa mengetahui sikap-sikap yang ada pada kisah keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Seperti itu tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, ya anak-anak, setelah tadi Pak Guru menjelaskan tentang tujuan kenapa kok kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, sekarang Pak Guru akan memberikan pretest sederhana terhadap materi yang akan kita pelajari. Seperti itu ya. Nah, Pak Guru mau tanya nih, siapa yang tahu Nabi Daud? Nabi Daud itu siapa? Tahu nggak? Enggak. Belum tahu. Nanti kita pelajari ya. Kalau Nabi Sulaiman itu apa mujizatnya, Mas? Dapat berbicara dengan binatang. Ya, Mas Iwan sudah tahu mujizat Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Selain itu, Nabi Daud itu sifatnya yang kamu ketahui apa, Mas Azam? Sifatnya Nabi Daud? Pemberani, baik hati. Oh iya, pemberani. Sudah tahu pemberani. Baik anak-anak, selanjutnya Mbak Nindya, pretest lagi. Apa ya? Apa saja akhlak terpuji Nabi Sulaiman? Apa saja akhlak terpuji Nabi Sulaiman? Menyayangi binatang. Menyayangi binatang. Benar. Nah, sepertinya anak sudah beberapa ada yang tahu, beberapa belum tahu tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Baik anak-anak, setelah kita melakukan pretest, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran. Kita akan mengamati gambar. Nah anak-anak, sudah Pak Guru bagikan LKPD ya. Nah LKPD-nya coba diangkat semua. Pak Guru mau lihat semuanya sudah dibagi belum? Oh ya, sudah turunkan LKPD-nya. Sekarang kita amati gambar nomor 1. Buka halaman 2. Buka halaman 2. LKPD halaman 2, kita buka nomor 1. Ini gambar tentang apa ditulis? Coba diamati, kita amati bersama-sama. Itu gambar apa ya? Ditulis itu coba. Pak Guru nanti akan lihat hasil tulisannya. Nah, sudah tahu nomor 1 sudah ditulis tentang apa? Oh, nanti Pak Guru tanya. Sekarang nomor 2, ini gambar nomor 2 ini apa ini? Ada seorang, ada semut. Nah, ini kok kenapa ini? 4. Sudah diamati, sudah ditulis. Pak Guru mau tanya dari yang paling pojok Mbak Cika. Gambar 1 kamu tulis apa di situ? Nabi Daud mengalahkan Jalut. Nabi Daud mengalahkan Jalut. Oh, sudah membaca bukunya, jadi sudah tahu. Sekarang yang nomor 2 Mbak Nindya ditulis apa di situ? Sedang berdoa dengan semut. Sedang berdoa dengan semut. Ya, nanti kita perjelas lagi, ada orang kok berdoa dengan semut ya. Nanti kita pelajari lagi. Mas Azam nomor 3 apa? Lagi sholat. Orang lagi sholat. Iyalah, nggak apa-apa. Sekarang Mas Dimas gambar nomor 4 apa itu ya? Memberi rezeki.
Orang yang memberi rezeki pintar. Benar ya. Hasil pengamatan kalian terhadap gambar ya lumayan, Mas. Nomor 1 itu tentang Nabi Daud mengalahkan Jalut. Jalut yang besar, Nabi Daud yang kecil, gambar itu. Selanjutnya yang gambar 2 itu Nabi Sulaiman berbicara dengan semut. Nomor 3 yaitu salah satu akhlak terpuji yaitu beribadah kepada Allah. Gambar nomor 4 juga membantu orang yang membutuhkan. Gak apa-apa, nomor 4. Nah anak-anak, setelah kita mengamati gambar, mengamati apa saja yang ada di gambar, sekarang Pak Guru akan memberikan video pembelajaran. Silahkan kalian nanti amati dan dituliskan di bawahnya, kolom di bawahnya ya. Kita tahu bahwa Nabi Daud itu memiliki sifat yang sangat bagus, yang sangat hebat, tapi Nabi Daud sangat berani untuk bisa mengalahkan mereka. Nah, atas izin Allah, raja Daud beserta pasukannya akhirnya kalah dan Nabi Daud bisa menjadi raja. Nah, anak-anak kita harus mencontoh kita berani Nabi Daud tersebut dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di sekolah. Apabila dibawa oleh guru untuk mempresentasikan pelajaran di depan kelas, itu anak-anak juga harus berani tampil, berani maju, dan memperlihatkan bahwa anak-anak itu Baik anak-anak, setelah tadi kita lihat video pembelajaran, sudah kalian tulis hasil pengamatan kalian. Coba saya cek dari yang belakang, belum pernah dimaju nih. Mas Fuad, nggak sampai nih speakernya. Yuk, nomor kamu baca tulis apa itu? Selalu rendah hati. Selalu rendah hati. Siapa? Akhlaknya siapa itu selalu rendah hati? Nabi Sulaiman. Mas Adit, apa yang ditulis? Sifat Nabi Daud adalah pemberani. Sifat Nabi Daud pemberani. Iya benar. Pintar pengamat. Mas Rahmat, tadi mengamati apa? Tadi apa yang dilihat? Ini membahas Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi membahas tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mbak Geisha, tadi membahas tentang apa videonya? Membahas tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Oh iya, kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, benar. Nah anak-anak, setelah kalian mengamati gambar, silahkan baca LKPD-nya. Nah sekarang buka LKPD-nya halaman 3 yang atas. Tugasnya bagaimana? Tugasnya yaitu anak-anak silahkan berdiskusi. Berdiskusi caranya gimana diskusinya? Nah, kelompoknya seperti kemarin Pak Guru bagi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Yang depan menghadap belakang. Diskusikan tentang apa? 1. Contoh sifat Nabi Daud pemberani. Contohnya pemberani di rumah apa di sekolah apa di mana-mana boleh. Itu pertama. Yang kedua, sebutkan diskusikan sifat Nabi Sulaiman yang menyayangi binatang atau rendah hati juga boleh. Tuliskan beberapa yang kalian ketahui itu ya. Nah, diskusinya dimulai dari sekarang. Silakan yang depan menghadap ke belakang, kursinya dihadapkan ke belakang. Diskusikan, kemudian ditulis hasil diskusinya, kemudian nanti dipresentasikan. Nah, diskusikan ya tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman.
Boleh. Wah, sudah diskusi. Sudah dapat berapa Mas Iwan diskusinya? 3. Sudah dapat 3. Ya. Sudah dapat berapa? 1. 1. Pintar. Boleh nyebutin 2. Sudah dapat berapa? Sudah dapat 2, 3. Boleh. Benar. 2 boleh. Baiklah, sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi kalian dari kelompok A. Silakan 4 orang maju ke depan. 4 orang maju ke depan. 4 pembicaranya sebelah sini. 4 orang maju ke sana depan. Pembicaranya sebelah sini. Ini. Nah, udah ya. Dibacakan apa hasil diskusinya Mas Iwan? Ini Bacakan. sifat Nabi Daud yang berani. Ya, sifat Nabi Daud yang berani contohnya. Berani maju ke depan kelas. Ya, apalagi? Sifat Nabi Sulaiman yang rendah hati. Apa itu? Tidak sombong kepada orang lain. Pintar. Mas Rafa apa? Sifat Nabi Sulaiman penyayang binatang, Oh iya, contohnya? merawat hewan peliharaan. Pintar. Ini Sifat Nabi Sulaiman yang rendah hati. contohnya? Tidak sombong. Tidak sombong. Pintar semuanya. Kelompok A, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Silakan duduk. Sekarang kelompok B, 3 orang maju ke depan. Nggak apa-apa. Yang penting maju. Nggak apa-apa. Oke, silakan dibaca hasil diskusinya dari Mas Dimas. Apa hasil diskusinya? Sikap Nabi Daud yang pemberani. Berani maju untuk presentasi. Pintar. Lanjutkan. Sikap Nabi Sulaiman adalah rendah hati. Rendah hati dalam tidak sombong, memberi rezeki. Pintar. Mas Edit. Sikap Nabi Sulaiman adalah menyayangi binatang dan memberi makan dan minum. Pintar. Ya, kelompok B, tepuk tangan. Dan ya, sekarang kelompok C maju ke depan lewat sana. Lewat belakang. Kelompok sana. Maju. Baik, hasil diskusinya apa nomor Mbak Cika, apa hasil diskusinya tadi? Berani membela kebenaran. Berani bela kebenaran. Pintar. Geser. Mbak Nindya. Berani maju untuk mempresentasikan tugas. Berani maju, boleh geser. Mbak Gisa. Memberi makan hewan. Memberi makan hewan, sifat penyayang hewan binatang, benar. Mbak Ika. Menyayangi hewan. Menyayangi hewan lagi, benar ya. Hasil diskusinya bagus, silakan duduk. Nah, anak-anak, bagus ya tadi hasil diskusinya. Sepertinya semuanya sudah pada paham tentang sifat Nabi Daud, yaitu pemberani, dan sifat penyayang binatang dari Nabi Sulaiman, dan sikap rendah hati tidak sombong. Baik anak-anak, setelah kalian tadi mengamati video, mengamati gambar, mengamati LKPD, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Baik anak-anak, setelah kita tadi melaksanakan diskusi dan berbagai kegiatan, sekarang saatnya kita nge-game pakai laptop. Karena kalian tidak bawa HP. Nanti kita nge-gamenya gimana caranya? Cara nge-gamenya yaitu silakan nanti dari grup ini maju ke depan, Pak Guru panggil grup ini dan grup ini. Jadi nanti saling kerjasama menyelesaikan soal ya yang ada di game. Nanti kita bergiliran menggunakan laptop untuk nge-game. Yang belum dipanggil gimana? Kalian lihat temennya apakah benar apa salah.
kita diskusikan. Sekarang kita masuk ke penilaian. Penilaian sikap, tuliskan. Sekarang kita penilaian spiritual terlebih dahulu berapa? Kemudian penilaian sifat spiritual, tuliskan. Pertama yaitu saya meyakini kisah keteladanan Nabi Daud, Nabi dan Rasul. Nih, kalau iya tulis centang, kalau enggak. Kedua, saya meyakini Nabi memiliki akhlak terpuji. Silakan dicentang yang kemudian saya akan rajin dalam beribadah, saya akan menjadi malas beribadah. Silakan sesuai dengan yang kalian rasakan. Kemudian penilaian diri. Penilaian diri. Tadi sepertinya saya berani maju ke presentasi tugas. Sepertinya tadi berani semuanya maju. Silakan dicentang. Saya selalu berusaha rendah hati kepada teman. Saya terbiasa menyayangi binatang di lingkungan saya. Saya takut mengerjakan tugas. Buka halaman berikutnya. Nilai teman kalian. Tulis teman kalian 2 orang, terus dinilai. Tulis teman kalian 2 orang. Di situ. Siapa yang kalian nilai? Nomor 1 itu teman yang pertama. Nomor 2 teman yang kedua. Ya, nomor 1 teman ke-1, nomor 2 teman kedua, dinilai. Nilainya secara objektif ya. Jangan karena nggak suka sama temennya ditulis tidak semuanya. Kalau yang sesuai dicentang, yang tidak sesuai disilang. Teman saya berani maju ke depan kelas untuk persentase. Oh, tadi semuanya berani, berarti dicentang. Teman 1 dicentang, teman 2 dicentang. Yang nomor 4, teman saya takut untuk mengerjakan tugas di depan kelas saat diminta oleh guru. Ada yang takut tadi? Contoh soal nomor 1. Nabi Daud adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Shibit Yehuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Nabi Daud memiliki beberapa keistimewaan. Memiliki sikap pemberani, memiliki sikap rendah diri, dapat membelah lautan, memiliki suara yang merdu. Dari tabel di atas merupakan keistimewaan Nabi Daud, yaitu dicentang yang tahu. Seperti itu ya. Bagus, udah mau selesai Mas Iwan. Mas Adit juga mau selesai. Lagi. Anak-anak, setelah kita melalui berbagai macam pembelajaran tadi, sekarang saatnya kita akan menyimpulkan. Sudah ya? Sekarang kesimpulannya dimulai dari Mas Iwan. Silahkan kesimpulan kita tulis di papan tulis ya. Kesimpulan nomor 1, Mas Iwan, apa kesimpulannya? Coba dituliskan ke depan. Nanti Pak Guru tuliskan di LCD di komputer. Kesimpulannya apa? Siap. Pak Guru tulis di sini. Kesimpulan Mas Azam di sampingnya, di sini tulis kesimpulannya di sini. Ini papernya ini. Ya, ini nomor 2 ya. Kesimpulannya apa coba? Ya. Silahkan tulis kesimpulannya nomor 4 di sini. Ayo.
Ditulis kesimpulannya. Ya, 4 saja ya, nanti kesimpulannya ya. Nanti baru kita. Ya, terima kasih. Kesimpulan pertama dari Mas Iwan. Kesimpulan pertama yaitu satu cara meneladani Nabi Daud adalah berani. Kita harus maju ke depan kelas. Kesimpulan yang brilian. Nah, ini kesimpulannya berani maju ke depan kelas karena Nabi Daud punya sifat pemberani. Oke, kita tulis di sini Nabi Daud memiliki sifat pemberani. Nabi Daud memiliki sifat pemberani. Nomor 2 dari siapa tadi? Mas Azam. Meneladani kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, kesimpulannya pada kesempatan kali ini yaitu kita harus meneladani sifat Nabi Daud yaitu apa? Pemberani. Nabi Sulaiman sifatnya apa? Benar, Nabi Sulaiman sifatnya pemberani, merendah hati. Nabi Sulaiman sifatnya memiliki sifat rendah. Kesimpulan ketiga dari Mbak Nindya, harus selalu berani ya, sama seperti nomor 1 ya, kita harus selalu berani untuk membela kebenaran, bukan berani untuk hal kejahatan, berani mencuri, berani sama orang tua, berani apalagi yang salah, berani sama Pak Guru, sama Bu Guru, berani menakali temennya, itu nggak boleh. Bolehnya yaitu berani dalam hal kebaikan, contohnya maju ke depan kelas dan lain-lain. Selanjutnya dari Mas Adit, meneladani sikap Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, sama dengan kesimpulan dari Mas Azam tadi ya. Nah, kesimpulan selanjutnya yaitu Nabi Daud adalah nabi yang pemberani. Benar. Nah, Nabi Daud adalah nabi yang pemberani. Sama enggak sama punya Mas Iwan? Sama. Memiliki sebagai keistimewaan salah satunya diberi Allah kitab Zabur, belum dituliskan. Nabi Daud juga memiliki kitab Zabur. Nomor 2, Nabi Sulaiman adalah putranya Nabi Daud. Nabi Sulaiman sangat menyayangi binatang. Salah satu keistimewaannya yaitu dapat berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman juga sangat kaya tapi tetap rendah hati. Sama, hampir sama, cuman belum lengkap. Lakukan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian yang kalian dapatkan apa? Tentang apa? Meneladani Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Ya, meneladani Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Ada pertanyaan tidak tentang pelajaran pagi hari ini? Tidak ada. Baik anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran tadi, selanjutnya yaitu untuk tindak lanjutnya silahkan untuk teman-teman yang belum selesai mengerjakan LKPD nanti diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian penilaiannya nanti juga diisikan semua. Apabila ada yang belum paham silahkan ditanyakan kepada Pak Guru. Dan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar, saatnya kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa seperti biasa. Mas Rahmat silahkan pimpin doa penutup. Mari teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila.
Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.